yang sebenarnya dia tidak memiliki kelayakan untuk menjalankan kerja ini. Tetapi karena Allah sudah memilih kita dunia, artinya Allah punya maksud. Apa maksud Allah memilih kita dunia? Maksud Allah memilih kita adalah untuk memuliakan kita. Jadi kalau kita ini hadir dunia adalah orang-orang yang hina, maka dengan kerja ini Allah ingin memuliakan kita. Kalau dahulu kita hadirnya adalah orang-orang berdosa, maka dengan kerja ini Allah mau menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita ini hadirnya adalah orang-orang yang lemah, maka Allah mau hadirnya Allah ingin menguatkan dan membantu kerja-kerja kita. Saudara sekalian, sebagai tanda syukur kita hadirnya karena Allah telah memilih kita dalam kerja dakwah, maka kita harus menganggap hadirnya kerja ini adalah amanah dari Allah. Dan ini adalah kalimat yang berulang-ulang disampaikan oleh masyayikh kita dalam jujur kita pada tahun ini. Bahwasanya kerja ini adalah amanah yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan dan juga kita sebarkan. Jadi bukan hanya kita hanya merasa puas kita istiqomah dalam kerja dakwah, tetapi bagaimana hanya dengan sebab kita orang lain juga ambil bagian dalam kerja dakwah. Ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, orang kampung kita, tetangga kita, tetangga-tetangga kampung kita, orang kota kita, orang luar kota, orang provinsi kita, orang dalam negeri kita, bahkan bagaimana agar seluruh manusia di seluruh alam hadirin juga ambil bagian dalam kerja dakwah. Dan ini adalah amanah hadirin. Artinya hadirin kita ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan usaha Rasulullah ini hadirin kepada manusia di seluruh alam. Maka Bapak sekalian, karena ini adalah amanah hadirin, maka pasti di akhirat nanti Allah akan meminta hadirin pertanggungjawabannya. Pasti Allah tanya, apa yang telah kamu buat untuk agamaku dan usaha agama? Ya Allah, kalau kita hadirinnya menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah atas ibadah-ibadah yang diperintahkan, itu satu pertanyaan hadirinnya yang akan diajukan kepada kita. Tetapi akan ada juga hadirinnya pertanyaan yang diajukan kepada kita mengenai usaha agama. Sampai di mana kita menjalankan usaha agama, sampai di mana kita membawa usaha agama ini. Nah, Bapak sekalian, kalau nabi-nabi yang terdahulu hadirnya tidak mengatakan kepada pengikutnya itu umat, tetapi mengatakan kepada pengikutnya adalah kaum. Inni da'autu kaum. Yang menyatakan umat itu hadirnya kita ini hadirin. Khairul ummah itu kita tidak dikatakan yang Nabi mengatakan umat itu hadirnya adalah umat akhir zaman ini. Maka Hadraji Maulana Imam Hasan rahmatullah alaih, dia pernah mengatakan apa arti umat? Umat itu artinya apa? Ternyata hadirnya apa yang beliau ucapkan ini hadirnya adalah mengutip dari perkataan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Umat itu kata beliau adalah satu bertanggung jawab untuk semua, semua bertanggung jawab untuk satu. Artinya hadirnya kalau ada cuma satu orang saja hadirnya yang beriman di muka bumi ini, maka dia bertanggung jawab buat usaha bagaimana agar semua manusia yang tidak beriman menjadi beriman kepada Allah. Itu umat. Satu bertanggung jawab untuk semua. Dan semua bertanggung jawab untuk satu. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini hanya semua sudah beriman kepada Allah, cuma satu yang tidak beriman hanya, maka semua bertanggung jawab buat usaha bagaimana agar yang satu ini beriman kepada Allah. Nah, hari ini hadirnya bukan satu dua yang tidak beriman, hanya miliaran manusia tidak beriman kepada Allah, tidak kenal kepada Allah. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Setiap kita akan ditanya. Setiap kita akan ditanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian Allah SWT,
Selagi Allah masih memberikan kepada kita waktu hidup hadirinnya, Allah berikan kemampuan, Allah berikan harta, maka kita menggunakan semua ini hadirinnya untuk menghidupkan agama dan menyebarkan agama keseluruhan. Bukan cuma sekedar hadirinnya kita pergi, tetapi kita juga memikirkan bagaimana agar orang lain, jamaah-jamaah bisa kita bentuk untuk diberangkatkan ke negara-negara jauh. Nabi kita Muhammad SAW, beliau hadirin sebelum beliau menjadi nabi, safar beliau itu jauh-jauh hadirin, ketika beliau berdagang. Tetapi setelah beliau menjadi nabi, safar beliau itu lebih sedikit daripada ketika sebelum menjadi nabi. Tetapi hadirin sekalian, walaupun nabi kita hadirin tidak bergerak jauh-jauh, tetapi beliau hadirinnya tidak pernah putus memikirkan bagaimana agar jamaah-jamaah dibentuk dari Masjid Nabawi yang akan sampai ke hujung-hujung. Kenapa hadirinnya beliau tidak pergi ke mana-mana hadirinnya? Karena memang beliau Allah takdirkan hadirinnya diperlukan untuk mengatur kerjaan, menyiapkan sahabat-sahabat untuk berangkat ke seluruh alam. Kita ini hanya bagian daripada umat Nabi sama dengan sahabat. Maka kita ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan agama ke seluruh alam. Bapak sekalian, di samping kita berangkat hadirin ke seluruh alam, kita juga harus memikirkan bagaimana jamaah terbentuk ke seluruh alam. Hadirin sekalian Allah SWT, kalau hadirin kemungkinan kita ini ada yang tidak punya kemampuan hadirin untuk berangkat ke seluruh alam dikarenakan sesuatu hal, tetapi kita bisa menjadi asbab orang lain berangkat. Tetapi yang paling baik hadirin adalah kita berangkat ke seluruh alam dan kita juga memberangkatkan jamaah-jamaah dari markas kita, dari halaqah kita, bahkan dari mahala kita untuk berangkat ke seluruh alam. Malah dan untuk beliau mengatakan, jangan kamu mengatakan mahalamu sudah hidup amal sebelum dari mahalamu terbentuk jamaah ke negara jemaah. Kalau hadirin ini sebagai persyaratan hadirin jamaah mahala dianggap hidup setelah bisa mengeluarkan jemaah negara jauh, berarti di Indonesia ini hadirin hanya beberapa masjid saja yang dianggap baru hidup amal. Oleh karena itu hadirin ke depan ini hadirin kita mau buat usaha bagaimana agar dari mahala kita, kalau tidak mampu dari mahala kita hadirin dari halaqah kita. Bahkan sekarang ada tazkiran dari rumah kita, dari satu keluarga, bentuk jemaah berangkatkan ke negara jauh. Dan untuk mencapai target ini hadirin pada tahun ini hadirin Allah berikan karunia yang besar kepada kita. Allah berikan kemudahan yang besar mulai tahun ini, mulai hari ini. Karena untuk memberangkatkan jemaah ke negara jauh hadirin persyaratannya sekarang sudah dimudahkan. Tidak harus 4 bulan IPB semuanya. Jadi satu jemaah hadirin yang akan diberangkatkan minimal hadirin 50%, separuh dari jamaah sudah pernah ke IPB, separuhnya lagi adalah ahbab yang sudah pernah keluar 4 bulan beberapa kali dalam negeri. Jadi kemudahan kan? Jadi masa menginginkan hadirin agar dari Indonesia ini hadirin bisa dikirim jamaah sebanyak-banyaknya ke seluruh alam. Sehingga hadirin tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak ada jamaah Indonesia. Dan kita punya kemampuan untuk itu hadirin. Maulana Abdul Qadir hadirin dari yang tinggal di Madinah, beliau pernah memberikan bayar di sini. Beliau mengatakan Indonesia ini punya potensi yang sangat besar untuk kirim jamaah ke seluruh alam. Lihat hajinya saja kata beliau. Haji kita Pak 200.000 orang setiap tahun. Itu karena di kuota. Kalau nggak di kuota lebih banyak lagi. Sekarang orang mau pergi haji hadirin ngantri 10 tahun, 15 tahun, ada yang 80 tahun baru bisa pergi haji. Begitu tingginya semangat haji. Coba bayangkan hadirin kalau 100.000 saja hadirin dari 200.000 haji itu 100.000 laki-laki hadirin. Dan fikir mereka ini bisa kita alihkan daripada fikir ibadah kepada fikir dakwah. Maka hadirin ada 100.000 orang yang siap setiap tahun berangkat ke negara jauh. Dengan
besar hadiahnya. $3.000. Sekarang pergi haji berapa? 60 juta. 60 juta kan? $3.000 kurang lebih. Dengan $3.000 hadiahnya ada 100.000 orang. Kalau satu jamaah sekarang negara jauh cuma 5 sampai 8 orang, katakanlah 10 hadiahnya. Jadi 100.000 dibagi 10, ada 10.000 jamaah hadiahnya setiap tahun bisa diberangkatkan dari Indonesia. Itu dengan tafakur $3.000. Bagaimana kalau tafakurnya diturunkan 2.500? Tentu lebih banyak lagi. Kalau tafakurnya 2.000, lebih banyak lagi. Kalau tafakurnya cuma 1.500, lebih banyak lagi. Kalau cuma $1.000, lebih banyak lagi. Maka hadis sekalian, secara potensi hadiahnya kita Indonesia ini hadiahnya setiap tahun kita bisa mengeluarkan jamaah lebih daripada 40.000 jamaah. Kalau fikir orang Islam di Indonesia ini hadiahnya bisa kita alihkan daripada fikir ibadah kepada fikir dakwah. Hari ini kalau untuk ibadah, untuk haji, orang rela jual rumah, jual mobil, nyimpan uang bertahun-tahun, tapi belum untuk dakwah. Kalau untuk haji hadiahnya, satu orang anak sanggup membiayai ibunya, membiayai bapaknya, bapak membiayai anaknya, saudara membiayai saudaranya. Orang kaya memberangkatkan orang-orang miskin di kampungnya. Pimpinan perusahaan memberangkatkan pegawai-pegawainya haji sebagai hadiah. Ini fikir ibadahnya hadiah, itu sanggup mengorbankan harta banyak. Tapi untuk dakwah belum begitu. Untuk dakwah kita masih cari rute yang paling dekat dengan biaya yang paling sedikit. Padahal hadiahnya semakin jauh kita di jalan Allah hadiahnya, maka semakin dekat kita kepada Allah. Semakin banyak harta yang kita korbankan hadiahnya untuk keluar jalan Allah, semakin banyak berarti harta kita yang tersimpan di akhirat. Allah SWT, kalau kita hadiahnya buat usaha sungguh-sungguh hadiahnya, nggak usah hadiahnya orang-orang awam, orang dakwah ini saja hadiahnya yang sudah ada ini. Abab-abab yang sudah ada saja hadiahnya. Kalau fikir dakwahnya kencang hadiahnya, siap korban waktu, korban harta untuk agama, maka puluhan ribu jamaah dari Indonesia setiap tahun bisa kita tuh. Kalau 10.000 saja hadiahnya, negara cuma 300. 10.000 dibagi 300, berapa jamaah hadiahnya setiap negara di jamaah kita ada. Tapi hari ini hadiahnya dari 200 negara lebih hadiahnya di dunia ini, jamaah Indonesia paling cuma ada bergerak di 40-50 negara saja. Maka kemarin hadiahnya waktu suruh kita datang ke Nizamuddin, meminta kepada Maulana Sa'ad, izin kami mau kirim jemaah ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini. Apa jawaban beliau hadiahnya? Kalian gak usah minta negeri itu, kami serahkan seluruh negeri untuk kalian. Dan itu hadiahnya beliau buktikan hadiahnya dengan memberikan kemudahan mulai hari ini kepada kita hadiahnya. Jadi tidak lagi harus orang yang 4 bulan IPB baru boleh ke negara jauh. Tetapi orang yang sudah pernah 4 bulan IPB membawa orang yang sudah pernah 4 bulan dalam negeri beberapa kali untuk sama-sama berangkat ke negara jauh. Jadi jumlahnya berapa hari ini? Jumlahnya 50%. Orang yang belum IPB ini yang sudah 4 bulan berkali-kali 50%. Misalnya kalau jamaah itu 6 orang, maka 3 orang sudah pernah IPB, 3 orang yang 4 bulan berkali-kali dalam negeri. Kalau jamaahnya 7 orang, berarti 4 orang IPB, 3 orang dalam negeri. Kalau jamaahnya 8 orang, 4 IPB, 4 yang dalam negeri. Dan ini berlaku bukan cuma untuk jamaah rijal, tapi juga berlaku untuk jamaah mas'ud. Ini hadiah besar pula. Hadiah tahun ini. Mas'ud juga begitu, hadiahnya kita diminta 4 pasang. 2 pasang yang sudah pernah 2 bulan atau 40 hari IP, ditambah dengan 2 pasang yang sudah pernah 40 hari dalam negeri. Hari ini hadiahnya
Orang Indonesia hari ini sudah diberikan amanah dan sudah diberikan kemudahan. Kalau ini dia tidak ambil hari ini kerugian besar bagi kita dunia akhirat. Maka kita siapkan hari ini diri kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal